Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Septira dengan NIM 1816011. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Sidoarjo, Barat. Dalam proposal ini ditemukan latar belakangnya salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk memperoleh sumber dana dan pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Di samping pemerintah menggunakan potensi hasil kekayaan alam. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Selain faktor kualitas pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh sanksi. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak dan biasanya sanksi ini diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Rumusan masalah dalam proposal ini adalah yang pertama, apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo, Barat. Yang kedua, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo, Barat. Yang ketiga, apakah kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo, Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo, Barat. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo, Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo, Barat. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi. Manfaat praktisnya, yang pertama bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya kantor pelayanan pajak KPP Pratama untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat mempraktekkan teori yang selama ini penulis peroleh di bangku kuliah. Yang ketiga, bagi Universitas PGRI Adibuana Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mencetak calon-calon sarjana sesuai dengan bidangnya, maka kegiatan penelitian ini melalui mahasiswa merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian. Dan yang keempat, bagi pihak lain, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk menambah pengetahuan serta bahan perbandingan bagi penelitian yang sejenis di masa mendatang. Penelitian terdahulu, saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, dari Samsul Bahril Arifin dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. Yang kedua, dari Novi Indriani di tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan Biaya-biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan e-filing pada Kepatuhan Wajib Pajak, studi kasus di Desa Sanggaru, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
Yang ketiga, Yuwita Arisa Pravasanti di tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kesadaran Pemahaman Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta. Landasan teori dari proposal ini, kualitas pelayanan pajak. Mendefinisikan kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Indikator kualitas pelayanan pajak. Indikator dari kualitas pelayanan pajak menurut Rahayu yaitu tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan. Yang kedua, sanksi perpajakan. Menurut Purwono di tahun 2010, sanksi perpajakan adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan perpajakan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Berdasarkan pendapat Zain di tahun 2013, sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditaati. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo di tahun 2013. Indikator sanksi perpajakan. Indikator sanksi perpajakan menurut Mardiasmo di tahun 2016 yaitu sebagai berikut: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kepatuhan wajib pajak. Samsul Bahri di tahun 2017, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah bagaimana seorang wajib pajak mengikuti semua aturan untuk ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yunita Arisa Pravasanti di tahun 2020. Indikator kepatuhan wajib pajak. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Nasuca di tahun 2016 yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan pembayaran tunggakan. Kerangka konseptual dari proposal ini adalah kualitas pelayanan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis penelitian dari proposal ini adalah H1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 2-nya, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis 3-nya, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah penelitian ini seluruh wajib pajak pribadi yang sudah terdaftar di KPP Pratama di Sidoarjo Barat. Sampel penelitiannya, pada penelitian ini penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Ferdinand dengan asumsi populasi penelitian yang dituju terlalu besar dan jumlahnya berubah-ubah, sehingga dapat ditetapkan sampel dengan menggunakan rumus jumlah indikator dikalikan 5 sampai 10. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Ferdinand di tahun 2010 yakni sampel sama dengan jumlah indikator dikalikan 6 sama dengan 9 dikalikan 6 sama dengan 54 responden, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebesar 54 orang responden. Teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengambilan sampel non-probabilitas. Teknik ini digunakan karena besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak diketahui, sehingga tidak dapat dihitung besarnya error dalam estimasi terhadap karakteristik populasi.
sampel non-probabilitas yang digunakan adalah accidental sampling. Hal ini dikarenakan jumlah wajib pajak yang tidak terhingga. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proposal ini yaitu menggunakan kuesioner. Instrumen penelitian. Sugiono di tahun 2017, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sehingga skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert. Alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan kuesioner dan observasi tempat penelitian. Lokasi dan waktu penelitiannya. Lokasi penelitiannya berada di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Waktu penelitiannya, waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Juli 2021. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak adalah seluruh pelayanan terbaik yang diberikan untuk tetap menjaga kepuasan bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Lusiana 2021. Indikator dari kualitas pelayanan pajak menurut Rahayu 2010 yaitu tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan. Variabel kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sebagaimana seseorang wajib pajak mengikuti semua aturan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yunita Arisa Pravasanti di tahun 2020. Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Nasuca di tahun 2016 yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Variabel sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo di tahun 2013. Indikator sanksi perpajakan menurut Mardiasmo di tahun 2016 yaitu sebagaimana berikut: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Teknik analisis data. Instrumen pengujian penelitian. A. Uji validitas. B. Uji reabilitas. Pengujian asumsi klasik. Uji normalitas. Uji multikolineritas. Uji autokorelasi. Dan uji heteroskedasitas. Pengujian hipotesisnya. Uji T. Uji F. Sekian proposal dari saya. Untuk itu saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.